Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatana fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini di hari Sabtu, pekan terakhir dari bulan Agustus dan pekan kedua dari bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita sekalian tetap di atas jalan yang Allah ridhai insyaallah, dan masih diberikan kesehatan dan taufik sehingga dengan itu semua kita bisa bersama-sama menghadiri kajian rutin pembahasan kitab Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib, ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah, yang merupakan seorang ulama yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka tidak salah ketika kita mengatakan belajar akidah dari Imam Syafi'i, disebabkan kita belajar akidah dari murid beliau yang sangat dekat dengan beliau, sangat akrab dengan beliau, bahkan beliau adalah seorang murid yang memperjuangkan madhab Syafi'i, ya, taib, yang mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah seperti yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib, di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah atau pengantar pembahasan akidah, dan ini penting karena kalau kita biasa belajar akidah tanpa ada pengantarnya, biasa kita kurang bisa mengambil faedah dari pembahasan akidah. Ya, maka sekali lagi pembahasan pengantar akidah itu sangat penting sekali. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi furqah dan firqah. Ya, apa furqah, apa firqah? Sebenarnya sama, cuma beda dari sisi yang satu adalah fiilnya, perbuatannya, yang satu adalah kelompoknya, orangnya, orang yang melakukan. Baik, kemudian yang kedua kita juga sudah membahas, dan ini belum selesai, insyaallah kita sempurnakan di sore hari ini, pembahasan tentang perbedaan antara firqah dan madhab. Ya, artinya kenapa firqah itu nggak boleh, madhab kok boleh gitu. Kenapa firqah itu bermasalah, sedangkan madhab tidak ada masalah. Sedangkan kalau kita lihat secara zahir itu sama-sama kelompok. Madhab kan kelompok. Misalnya madhab Hambali, berarti dia mengelompok kepada Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun dalam prakteknya nanti orang-orang yang juga bermadhab Hambali misalnya, maka tidak jarang dari mereka yang juga di satu masalah, di satu pembahasan mereka memilih pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau sebaliknya, seorang Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i, di beberapa pembahasan dia melemahkan pendapat Imam Syafi'i, malah dia kemudian mengikuti pendapat Imam Malik, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian disebutkan di sini yang belum selesai ya kemarin pembahasan kita.
Disebutkan di sini walidha fastilahul firqah inda man sannafa fil firaq lahu irtibatu asilin bil aqidah atau bil i'tiqad. Jadi oleh karena itu istilah firqah ini kelompok menyempal, kita sebut firqah. Ini bahasa Arab yang kemudian kita terbiasa di Indonesia ini, yang terutama yang membahas tentang masalah akidah itu terbiasa dengan kalimat firqah. Ya, jadi firqah atau bahasa kita kelompok sempalan ini, ya, atau kelompok ya, dalam masalah akidah. Istilah ini menurut orang yang atau menurut para ulama yang menulis tentang firqah, tentang kelompok-kelompok, ya, mereka menganggap bahwa firqah ini kaitannya pada dasarnya adalah dengan masalah akidah. Kaitannya dengan masalah apa? Masalah akidah. Jadi dia nggak bicara masalah fikih, nggak. Bicaranya masalah apa? Masalah akidah. Kalau nanti bicaranya masalah fikih, maka dia masuk dalam pembahasan madhab, bukan firqah. Beda. Ya. Nah, dalam masalah akidah ini pembahasannya. Wa hadzal kalamu yutawwaju biqauli Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dan ucapan ini itu dikepalai atau didahului oleh Syekh Abdul Qahir ya Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 429 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa qad alima kullu bi aqlin min ashabi al-maqalat al-mansuba ila al-Islam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqil madmumati allati hiya min ahli an-nar firaqal fuqaha alladzina ikhtalafu fi furu'il fiqhi ma'a ittifaqihim ala usuluddin. Jadi semua orang yang punya akal, yang berakal dari kalangan para ulama yang memiliki pendapat-pendapat yang disandarkan kepada Islam, mereka semua mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kalimat firqah ya yang tercela itu. Jadi ini ada hadis yang biasa kita dengar, hadis tentang hadisul iftiraq, hadis tentang perpecahan, di mana Nabi mengatakan sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Semua golongan itu, semua firqah itu ya masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian Nabi ditanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa kelompok yang satu itu wahai Rasulullah yang selamat dari api neraka? Maka Nabi mengatakan, "Kullu man kana 'alal mithlil anal yauma wa ashabi." Yaitu semua orang yang mengikuti jalanku pada hari ini dan juga jalan para sahabatku. Nah, jadi Nabi SAW mencela kelompok-kelompok itu. Nah, orang-orang yang punya akal dari orang-orang yang berakal dari kalangan para ulama yang berpendapat, ya kan? Mereka mengetahui bahwa Nabi tidak menginginkan kelompok-kelompok yang tercela itu, yang termasuk dalam penduduk neraka adalah firaqul fuqaha, kelompok-kelompok dalam masalah fikih, ya, atau perbedaan pendapat di kalangan fuqaha para ahli fikih, bukan. Alladzina ikhtalafu fi furu'il fikhi, di mana mereka berselisih dalam masalah cabang-cabang fikih. Bersamaan dengan itu, mereka bersepakat dalam masalah pokok agama, yaitu apa? Akidah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya kan? Imam Malik, ya, itu bersepakat mereka dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Perbedaan pendapat mereka dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah mereka sepakat. Li'annal muslimin fima ikhtalafu fihi min furu'il halal wal harami ala qaulain. Karena kaum muslimin di dalam apa yang mereka perselisihkan ya dalam masalah cabang, yaitu tentang halal haram, itu terbagi dua pendapat. Dan terbagi dua pendapat. Dalam masalah fikih, kaum muslimin melihat perbedaan itu dengan dua sudut pandang.
Dengan dua sudut pandang. Jadi gini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah apa? Fikih. Seperti yang saya jelaskan di pekan sebelumnya, ya pekan yang lalu, bagaimana para ulama beda pendapat tentang menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Ya kan? Bagaimana para ulama berbeda pendapat tentang qabd, meletakkan tangan di atas dada ketika i'tidal atau dilepaskan irsal. Para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah hukum sebuah amalan seperti sholat Id misalnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan sholat tahiyatul masjid ada yang mengatakan wajib. Ya kan? Sholat tahiyatul masjid karena dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu seakan-akan menunjukkan apa? Wajib. Nah, dan seterusnya. Perbedaan pendapat tersebut, adanya perbedaan itu dipandang oleh kaum muslimin dengan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, ahaduhuma, yang pertama, qaulu man yara taswibal mujtahidin kullihim fi furu'il fikhi. Kelompok pertama memandang bahwa semua yang berijtihad dalam masalah fikih semuanya benar. Tidak ada yang salah. Semuanya apa? Benar. Ya. Wa firaqul fikhi kulluha indahum musibun. Jadi seluruh kelompok-kelompok fikih, seluruh madhab itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Ini sudut pandang pertama. Sudut pandang semuanya benar, sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, wa qawlu man yara fi kulli far'in taswiba wahidin minal mukhtalifain fihi. Ya, jadi kelompok yang kedua, pandangan atau sudut pandang kedua mengatakan bahwa salah satu dari dua kelompok yang berselisih ini benar, yang satunya lagi salah. Ya, yang satunya lagi salah. Wa takhtiyati baqin min ghairi tadlil minhu lil mukhti fihi. Dan mereka mengatakan satu yang benar, yang lainnya salah. Tapi mereka tidak menyesatkan. Yang salah itu sesat gitu enggak. Mereka cuma salah tapi tidak dikatakan apa? Tersesat. Ya, bagi yang salah tadi. Nah, jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mereka melihat semuanya benar, enggak ada yang salah. Misalnya, masalah gerak-gerakan jari dengan tidak ketika tasyahud, semuanya benar. Ya, enggak ada yang salah. Gitu. Tapi yang pandangan lain enggak, satu benar, satu salah. Tapi yang salah tidak kita katakan sesat. Nah, gitu. Tapi salah. Cuma tidak kita katakan apa? Sesat. Ini dalam masalah apa? Fikih. Kalau dalam masalah firqah, perpecahan kelompok, perpecahan akidah, enggak, pasti salah, tersesat dia. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Nah, kemudian disebutkan, wa hadzal kalamu yahtaju ila tawdihi atau ila tawdihin hasbu ma dhahara lana min dirasatil fiqhi al-muqarin. Ya. Jadi ucapan-ucapan tadi, pembicaraan itu butuh kepada penjelasan sesuai dengan apa yang nampak bagi kami dalam masalah pembahasan fikih perbandingan. Fikih perbandingan. Jadi ada fikih perbandingan, maksudnya kita bandingkan madhab ini dengan madhab ini, madhab ini dengan madhab ini gitu. Kalau madhab Syafi'i bagaimana, madhab Hambali gimana, itu fikih perbandingan. Ya, adapun pendapat yang pertama, apa pendapat pertama tadi? Semuanya benar, nggak ada yang salah dalam masalah fikih. Semuanya benar, nggak ada yang salah dalam masalah fikih. Adapun pendapat pertama, ya, fala yusallam lahu ala itlaqihi. Maka kita tidak terima secara mutlak, tidak diterima mentah-mentah gitu. Mengatakan semua pendapat ahli fikih semuanya benar, kita tidak makan mentah-mentah. Kita tidak terima begitu saja, tapi harus dirinci. Gitu maksudnya. Bal yajibu taqyiduhu bima yasughu fihi al-khilaf. Tapi perlu untuk ditakyid, dirinci atau diperjelas, ya, yaitu bahwa ketika kita katakan semua pendapat para ulama dalam masalah fikih semuanya benar,
pada pembahasan atau perselisihan yang diperbolehkan berselisih. Yang diperbolehkan berselisih. Contoh misalnya masalah wajibnya sholat 5 waktu. Wajibnya sholat apa? 5 waktu. Misalnya, boleh kita berselisih di situ. Yang satu mengatakan wajib sholat 5 waktu, yang satu mengatakan oh enggak, sholat 5 waktu itu enggak wajib. Kemudian terjadi beda pendapat. Boleh di situ? Apakah kita katakan semua benar? Tidak. Karena di situ pembahasan yang tidak boleh berselisih. Kenapa tidak boleh berselisih? Kenapa tidak boleh berselisih? Itu perkara yang sudah jelas. Dia nggak boleh lagi diperselisihkan sholat 5 waktu itu wajib atau tidak. Atau misalnya kemarin ada orang yang mengatakan jilbab tidak wajib misalnya. Itu nggak perlu lagi diperselisihkan. Itu jelas jilbab itu wajib. Dari dulu sepakat para ulama. Cuma beda pendapat, apakah menutup muka wajib atau tidak? Nah, itu jelas, beda pendapat. Bagi orang yang mewajibkan ya wajib, bagi orang yang mengatakan tidak wajib ya silakan membuka mukanya. Bagi orang yang mengatakan apa? Tidak wajib. Jadi ketika dia menutup muka, maka itu sekedar apa? Dianggap sunnah muakkadah, afdholiyah, yang utama gitu. Tapi masalah menutup aurat pakai jilbab itu sepakat dari dulu para ulama. Maka ketika yang ada di belakang orang mengatakan tidak wajib, jilbab itu begini, itu nggak bisa dianggap. Itu tidak bisa dianggap. Dan itu nggak dianggap sebagai bentuk perselisihan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi yang dimaksud adalah misalnya pakai cadar itu wajib atau enggak. Itu ada khilaf enggak? Ada khilaf, beda pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan afdholiyah atau sunnah muakkadah. Gitu kan? Nah, maka dalam sudut pandang pertama semuanya benar. Yang mengatakan apa tadi? Wajib ya benar, yang mengatakan sunnah muakkadah ya benar gitu. Itu maksudnya. Bukan pada perselisihan yang tidak bisa ditolerir seperti tadi, menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Ka'ayyakuna likulli fariqin daliluhu as-sahih al-qawi. Yaitu bahwa kita mentolerir adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, ya kan? Kita mentolerir ya, artinya kita anggap semuanya benar. Ketika pada setiap beda pendapat itu, setiap kelompok itu punya dalil yang sahih dan kuat. Punya dalil yang sahih dan kuat. Semua punya dalil, berarti kuat. Kalau dalam masalah gerakan jadi kan masalah hadisnya lemah atau tidak. Masalah syadz atau ziyadatus thiqah, itu aja. Kalau yang menganggap syadz hadisnya, syadz itu artinya menyelisih hadis yang lebih kuat atau menyelisih dari sisi jumlah periwayatnya, berarti hadisnya jadi lemah. Kalau dikatakan ziyadatus thiqah, dan ini pendapat Syekh Albani, berarti hadisnya kuat. Hukum asal hadisnya sahih. Cuma apakah dia syadz karena menyelisih hadis yang lain, ataukah dia itu ziyadatus thiqah, artinya tambahan keterangan dari orang yang terpercaya. Kalau Syekh Albani melihatnya seperti itu, sehingga Syekh Albani mengatakan menggerak-gerakkan jari ketika apa? Salat itu perkara yang disunnahkan. Jelas ya, kalau kita baca dalam sifat salat Nabi Syekh Albani, kita akan dapat itu. Ya, jelas ya. Nah, kalau menurut pandangan kelompok yang pertama, maka semuanya benar, nggak ada masalah. Semuanya benar, karena semuanya memiliki apa? Dalilnya juga sama, cuma beda pada sudut pandang. Sudut pandang dalam masalah ilmu mustalahul hadis. Itu aja bedanya. Ya, taib. Ada juga yang beda ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidal meletakkan di sini atau irsal, qabd ya, atau irsal dilepaskan. Itu juga beda sudut pandang. Dalilnya juga sama, cuma sudut pandangnya dari sisi ilmu usulul fiqh, bukan usul hadis. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian disebutkan di sini. Ya. Jadi semua punya dalil yang sahih. Wa hadza la yakhfa, dan ini tidak tersembunyi. Maksudnya ini rahasia umum, bahwa nanti kelompok-kelompok dalam masalah fikih yang beda pendapat itu dikatakan benar ketika masing-masing punya dalil yang kuat. Bahkan ada sebagian masalah fikih yang sebagian ahli fikih aja bingung ini yang benar yang mana. Jadi ya paling dia katakan ini perselisihan yang longgar gitu, yang tidak perlu dipermasalahkan, nggak perlu dibahas secara rinci gitu. Ini perselisihan yang ringan gitu. Karena apa? Masing-masing punya dalil yang kuat. Begitu. Amma ayyu khalifa
i'timadan ala ra'yi mujarradin, ya. Adapun jika pendapat itu menyelisihi karena berpegang dengan pendapat sendiri, gitu. Pendapat sendiri, nggak ada ulama yang mendahului dia. Sebagaimana kata Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka fiha imamun. Hati-hati kalian, kata Imam Ahmad, berpendapat tentang sebuah pendapat agama, ya, yang kamu tidak punya imam pendahulu yang berpendapat sama dengan kamu. Berarti pendapatnya sendiri, ya, pendapatnya sendiri. Jadi kalau ada sebuah pendapat menyelisihi, ternyata dasarnya bukan hadis yang sahih, tapi pendapatnya sendiri, tidak ada yang berpendapat seperti itu sebelumnya, au ala istimbatin faqat, atau dasarnya cuma istimbat, pengambilan hukum tanpa ada yang mendahului seperti itu, ya, au nassin dhaifin, atau sekedar mengambil nas, dalil yang lemah, au maudhu'in, ya, atau hadis yang palsu fi mahallihi, dalam masalah itu, au nassin sahihin fi ghairi mahallihi, atau hadisnya sahih tapi dipakai bukan pada tempatnya. Kan ada juga gitu, hadisnya sahih, innamal a'malu binniyat, ya kan? Orang itu misalnya korupsi, pegawai korupsi, ya kan? Korupsi. Ditanya, kok kamu korupsi? Iya, tapi kan saya punya dalil. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan dia niatnya. Saya korupsi, niat saya menafkahi keluarga, dan itu perintah Allah. Nah, gitu kan? Kalau masalah mencocok-cocokkan itu gampang. Jadi dalilnya benar, tapi istimbatnya salah. Dan itu biasa kita dapati dalam pembahasan tasawuf. Orang-orang sufi itu kadang dalilnya benar, cuma penempatannya salah. Ya, atau sebagian orang melakukan kesyirikan dengan sebuah dalil. Dalilnya benar, tapi penempatannya salah. Maka ini juga tidak bisa ditolerir. Atau orang yang istimbatnya benar, hukumnya benar, tapi dalilnya yang salah karena ngambil dari hadis yang palsu misalnya. Itu juga nggak bisa diterima karena hadisnya apa? Palsu atau lemah. Seperti misalnya tentang menghidupkan setengah di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu kan hadis-hadisnya lemah. Ya, maka nggak bisa dipakai karena hadisnya memang lemah. Nah, itu. Maka ini nggak bisa ditolerir. Kalau hadisnya kedua-duanya kuat, hadisnya kedua-duanya sahih, maka bisa ditolerir. Walaupun dia beda pendapat dengan kita, tapi kita tolerir gitu. Karena hadisnya apa? Hadisnya kuat. Itu sama-sama kuat. Taib. Jelas ini insyaallah? Ya. Au nasin sahihin fi ghairi mahallihi, fa hadza la syakka fi raddihi qaulan wahidan, maka tidak diragukan lagi, sehingga ketika ada berbeda pendapat dengan model seperti tadi, kita kembalikan kepada satu pendapat. Pendapat yang tidak punya dalil, pendapat yang dalilnya benar tapi istimbatnya salah, pendapat yang istimbatnya benar tapi dalilnya lemah dan palsu, itu nggak diambil. Jelas sudah ya? Boleh kita mengatakan apa? Salah atau kita katakan keliru. Taib. Wa adamu i'tibarihi ma'a i'tidharin liqailihi. Dan kita tidak perlu menganggap pendapat seperti itu. Jangan terlalu kagum, oh hebat ini pendapat baru gitu. Karena orang biasa kagum kalau ada pendapat baru. Kalau dalam masalah agama jangan kagum. Kalau dalam masalah science, knowledge, dalam masalah pendidikan, dalam masalah ilmu pengetahuan ya, dalam masalah sains misalnya, ada pendapat baru, ya kan? Penemuan baru kita kagum, oh hebat, ini penemuan baru. Tidak ditemukan sama misalnya Einstein, Albert Einstein, ya, dia nggak temukan itu, kita kaget, wah ini rumus baru ini ya, boleh kita kagum. Tapi kalau dalam masalah agama ada pendapat baru, menyelisih ulama-ulama terdahulu, dia bikin pendapat yang berbeda, wah kita malah sangat disayangkan. Apalagi kalau dia dianggap ulama misalnya di zaman modern, kemudian pendapatnya berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, bahkan dia bikin pendapat yang aneh-aneh, pendapat milenial, ya kan? Nah, maka yang hal seperti itu
kita nggak perlu nggak perlu kagum. Karena apa? Pendapat yang menyelisih pendapat terdahulu, apalagi pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama, seperti contohnya apa tadi? Wajibnya jilbab itu sudah sepakat, maka itu perbedaan pendapat itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Jelas ya? Tidak dianggap. Makanya ketika ada seorang ulama berpendapat, lihat apakah ulama ini ada pendapat dulu yang seperti itu, ya, satu. Kemudian yang kedua, apakah dalil yang digunakan kuat? Itu. Jelas insya Allah. Nah, kemudian kita memberikan udzur kepada orang yang berpendapat begitu, karena memang orangnya benar-benar semangat ingin cari kebenaran, tapi dia salah. Kita kasih udzur. Mungkin dia belum tahu. Tapi kita kasih udzur, dia mungkin belum tahu, dalam kondisi kita meninggalkan pendapatnya karena apa? Karena salah, menyelisihi dalil yang kuat. Wa huwa haluna ma'a salafina rahimahumullah. Demikianlah kondisi kita bersama dengan pendahulu kita salafus saleh. Semoga Allah merahmati mereka. Wa amma ayyakuna da'iyatan ilal fasad kama huwa halu jama'atin minal mu'asirinal mukhallidina taqlidan a'ma. Adapun jika dia seorang dai yang mengajak kepada kerusakan, ya, sebagaimana kondisi sebagian kelompok modern sekarang ini yang taklid buta, ikut-ikutan gitu kan, dengan taklid buta. Wa'timaduhum li syududil aqwal wa saqimiha. Sandaran dia adalah sandaran dari pendapat-pendapat yang syad, pendapat ganjil. Ya ada juga, oh dulu ulama berpendapat begini kok, iya, tapi pendapat yang kamu ambil itu pendapat ganjil. Jadi dulu juga di kalangan para ulama terdahulu ada pendapat ganjil. Dan ini biasanya digoreng sama orang-orang yang memang menginginkan apa? Kerusakan. Menginginkan kebingungan di tengah-tengah umat. Menginginkan kejelekan. Menginginkan agar pendapatnya diikuti walaupun tidak sesuai dengan dalil. Oh, ada kok ulama berpendapat begini. Kita katakan benar. Tapi ulama yang berpendapat begitu, setahu saya itu pendapat yang syad, ganjil pendapatnya. Nyeleneh. Sehingga pendapat itu ditinggalkan. Kenapa ente ambil? Itu pendapat sudah ditinggalkan gitu. Jadi memang ada orang-orang yang memang kerjanya seperti itu. Selalu cari pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang sejak dulu sudah ditinggalkan. Jadi dia memperbaharui sesuatu yang sudah lama, tapi pendapat itu sudah apa? Ditinggalkan. Tapi dia mau pakai lagi gitu. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Kemudian fala i'tidara wala i'tibar. Maka pendapat seperti itu tidak diberikan udzur dan juga tidak dianggap. Jadi tidak selamanya perselisihan pendapat itu bisa dianggap. Gitu ya. Bal tahdhirun wa taqibun. Bahkan kita harus mentahdir, memperingatkan umat dari pendapat yang nyeleneh, yang menyelisihi kesepakatan para ulama terdahulu, menyelisihi jalan salafus saleh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi ini sisi pertama. Ini rincian dari pendapat yang pertama tadi, bahwa semua kelompok dalam masalah madhab itu dianggap semuanya apa? Benar. Tapi dengan rincian seperti tadi. Tidak semua pendapat mereka itu muktabar atau dianggap. Kemudian yang kedua tadi apa? Kedua mengatakan yang salah satunya salah, gitu. Ya, pasti. Pokoknya benar, kalau banyak pendapat yang benar cuma satu, yang lainnya salah. Itu pendapat kedua. Ini juga bisa benar, kita lihat rinciannya. Wa ammal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, ya, fama banahu ala ma la yasughu fihi al-khilaf. Maka dasarnya adalah, pendapat kedua dasarnya, kenapa mengatakan semua yang satunya salah, yang satunya benar, dibangun di atas bahwa perselisihan pendapat tersebut ada yang tidak boleh diperselisihkan. Tidak boleh diperselisihkan. Sebagaimana kita jelaskan di pendapat yang pertama. Jelas ya? Jadi nanti jangan bingung lagi. Saya kok bingung, ini ada beda pendapat para ulama, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya udah, kita nggak usah bingung. Kita lihat perbedaan pendapatnya muktabar atau tidak, bisa dianggap atau tidak. Nah, sekarang kalau misalnya Anda ditanya, lalu bagaimana pendapat ulama yang dianggap, perbedaan pendapat yang dianggap tidak muktabar, tidak dianggap?
Apa cirinya? Cirinya yang jelas pertama menyelisihi kesepakatan para ulama terdahulu. Itu salah satu cirinya. Kedua, apalagi cirinya? Dalil yang digunakan dalil yang lemah, ya, atau dalil yang palsu atau hadis yang palsu. Kemudian apalagi? Dalilnya sahih tapi ya pengambilan hukumnya salah, ditempatkan tidak pada tempatnya. Kemudian apalagi? Yang terakhir tadi apa? Mereka mengambil pendapat para ulama terdahulu tapi dari pendapat yang ganjil. Dari pendapat yang ganjil. Masya Allah. Taib. Kemudian disebutkan. Waqala Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah. Wa innama fassala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzikri firaqil madhmumati firaqi ashabil ahwa. Ad-dallati alladziina khalafu al-firqatan najiyata fi abwabil adli wat tauhid au fil wa'id atau fil wa'di wal wa'id wa fi babil qadar wal istita'ah au al qudrah. Nah, adapun yang dirinci atau yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dengan kelompok yang tadi dikatakan semua masuk neraka kecuali berapa? Satu, ya, berarti yang lainnya dilemahkan atau dicela oleh Nabi Muhammad adalah kelompok ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu itu. Bukan ahli fikih, bukan. Tapi pengikut hawa nafsu, ahlul kalam. Pengikut hawa nafsu. Ad-dhalah yang tersesat. Yang menyelisihi al-firqatan najiyah, kelompok yang selamat. Tadi Nabi sudah jelaskan siapa kelompok yang selamat itu. Mereka adalah orang yang mengikuti jalan Rasulullah dan jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi diselisihi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tadi dalam masalah keadilan Allah, ya. Saya pernah baca bukunya orang Syiah, Mutada Mutahari, seorang cendekiawan Syiah, ya. Dia tulis buku tentang keadilan Tuhan. Saya kan dulu senang cari-cari nih, ya. Jadi baca tentang keadilan Tuhan gitu. Saya baca waktu itu, saya masih baru lulus SMA waktu itu, senang cari-cari gitu ya. Nah, saya baca, waktu itu nggak paham ya, kok iya saja. Setelah kita paham, kita tahu ternyata pembahasan tentang keadilan Tuhan, ya, menurut dia itu larinya kepada apa? Keadilan dalam sudut pandang manusia. Jadi dia mentasbih keadilan Allah dengan makhluk. Dan ini nggak boleh dalam akidah al-sunnah. Karena ini masuk dalam apa? Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid nama dan sifat Allah. Salah satu yang tidak boleh dilakukan dalam tauhid asma dan sifat adalah apa? Adalah apa? Tashbih atau tamtsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun dari sisi nama sama, tapi tidak boleh disamakan dari sisi hakikatnya. Paham sudah? Nah, jadi mereka perbedaan pendapat mereka ini, kelompok-kelompok ini dalam masalah keadilan Allah, dalam masalah tauhid, dalam masalah ancaman dan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dalam dua masalah takdir. Ada yang gulu berlebih-lebihan dalam masalah takdir, ada yang taksir, ya, yang tafrid, menggampangkan tentang takdir. Dia katakan enggak ada takdir. Ada yang berlebih-lebihan seperti Jabriyah dalam masalah takdir, ya, seperti itu. Atau dalam masalah istita'ah, dalam masalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam masalah takdir yang baik dan yang buruk. Atau dalam masalah hidayah dan kesesatan. Allah memberikan hidayah dan Allah menyesatkan. Ya, atau dalam masalah iradah, keinginan, kehendak Allah, masyiah. Wa fi babir ru'yah wal idrak. Atau dalam masalah melihat Allah. Diperselisihkan. Itu perselisihan yang tidak mutabar. Karena itu sudah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hal-hal seperti yang disebutkan tadi, hal yang ada disebutkan dalam sunnah. Seperti pada hari kiamat, ya, bahwa manusia, kalangan orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang disepakati. Hal yang disepakati. Atau dalam masalah sifat-sifat Allah, dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam masalah bab tentang dalam masalah keadilan, ya kan? Dalam masalah kenabian dan lain sebagainya, di mana hal tersebut disebutkan allati ittafaqa 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah. Hal-hal yang sudah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti insyaallah di
poin ketiga ya. Ini kan baru poin kedua atau poin keempat. Poin keempat kita akan belajar tentang bagaimana pertumbuhan firqah-firqah. Artinya kenapa kok bisa ada kelompok? Dari mana asalnya? Nanti akan kita sebutkan secara umum supaya kita tahu gambarannya. Oh, ternyata seperti ini sehingga terjadi perpecahan. Dalam masalah apa tadi? Dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Dan memang asalnya semuanya ahlu sunnah. Asalnya ahlu sunnah. Kemudian kelompok-kelompok yang muncul ini, kenapa mereka kemudian menjadi kelompok baru? Karena ini tadi, mereka mau menyelisihi ahlu sunnah. Baik dalam kebanyakan prinsip ahlu sunnah atau dalam sebagian prinsip ahlu sunnah. Sehingga mereka berkelompok. Seandainya mereka mau lapang dada meninggalkan pendapatnya, lalu kemudian mengikuti pendapat ulama terdahulu dari kalangan salafus saleh, maka insya Allah semuanya bisa tetap ahlu sunnah. Tapi itu tadi, mereka ingin pendapatnya sendiri. Gitu. Jadi pendapat-pendapat mereka sehingga mereka menjadi sebuah kelompok dalam masalah akidah, firqah-firqah, disebabkan mereka menyelisihi apa yang telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, min fariqir ra'yi wal hadith ala aslin wahidin khalafahum fiha ahlul ahwa ad-dhallah minal qadariyah wal khawarij wal rawafid ya wan najjariyah wal jahmiyah wal mujassimah dan seterusnya dari nama-nama kelompok yang disebutkan. Jadi ada kelompok yang ahlul ra'yi, mendahulukan akal. Atau kelompok yang baru-baru muncul sekarang. Ya. Di mana mereka berasal dari satu sumber. Sumbernya apa? Sumbernya adalah ketika mereka menyelisihi apa yang telah dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Adapun masalah fikih, jadi gini. Kelompok-kelompok itu ya saling menyesatkan satu dengan yang lain. Karena pembahasannya masalah apa? Akidah. Adapun perselisihan ya, fa inna al-mukhtalifain fiha yukaffiru ba'dhum ba'dha. Satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lainnya. Fayasihu ta'wilul hadis al-marwi fi iftiraqil ummah 73 firqatan ila hadzal naw' min al-ikhtilafi duna al-anwa' allati ikhtalafat fiha a'immatul fiqh. Oleh karena itu benar penjelasan hadis tentang perpecahan umat diarahkan kepada perbedaan pendapat dalam masalah akidah, bukan perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau yang terjadi pada imam-imam ahli fikih, di mana perbedaan pendapat mereka dalam masalah halal haram, dalam masalah boleh atau tidak boleh ya, dan mereka tidak saling mengkafirkan. Kalau kelompok-kelompok dalam masalah akidah mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Adapun dalam masalah fikih tidak. Imam Syafi'i enggak pernah mengkafirkan Imam Ahmad misalnya, atau Imam Ahmad mengkafirkan Imam Malik, tidak. Mereka tetap akrab, mereka tetap baik, dan mereka tetap saling mengambil ilmu walaupun mereka berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat mereka tidak dalam masalah akidah atau masalah dasar dalam agama ini. Baik. Nah, kemudian disebutkan wabil jumlah yakunu al-iftiraq wa al-khuruj anis sunnati wal jama'ati fi aslin aw aktsar min usuluddin al-i'tiqadiyah wa fi ma huwa ma'lumun minad din wa bid-darurati. Nah, kesimpulannya ini masih ada beberapa, satu paragraf saya nggak baca karena saya langsung ambil aja kesimpulannya. Kesimpulannya, terjadinya perselisihan ya firqah-firqah atau iftiraq, terjadinya perselisihan firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam masalah akidah terjadi karena dia keluar dari sunnah atau keluar dari jamaah. Jadi bisa mereka menjadi firqah, kelompok sempalan, satu karena keluar dari sunnah. Sunnahnya begini tapi dia begitu. Sunnahnya begitu, dia begini. Sunnah ke selatan, dia ke utara. Sunnah ke timur, dia ke barat. Jadi dia keluar dari apa? Sunnah.
Bisa juga bukan keluar dari sunnah, tapi keluar dari jamaah, menyempal dari jamaah. Dalam bahasa sekarang, memberontak. Seperti yang dilakukan Khawarij terhadap siapa? Nah, Ali bin Abi Thalib, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Taib. Jadi mereka menyempal, mereka keluar dari jamaah. Fi aslin, dalam satu masalah, ya, bisa juga menyempal itu keluar dari kesepakatan jamaah, kesepakatan. Dalam satu masalah pokok atau lebih banyak lagi. Dalam masalah akidah. Dari masalah-masalah yang sudah dimaklumi, termasuk dari masalah agama yang pasti orang tahu. Pasti orang tahu. Jelas ini? Pasti orang apa? Tahu. Seperti mencuci kaki ketika berwudu. Wajib nggak? Juga mencuci kaki ketika berwudu wajib atau tidak? Saya mau tes fikihnya, nggak usah akidah, fikih dulu. Mencuci kaki ketika berwudu wajib atau tidak? Saya ulang lagi nih, jangan ragu-ragu. Antum berwudu tiap hari. Mencuci kaki ketika berwudu wajib atau tidak? Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Ada yang nggak sepakat? Semua sepakat? Iya. Semua sepakat. Karena disebutkan dalam ayat. Ya, wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya dicuci. Nah, sekarang atau warjulakum ilal ka'bain, ya, warjulakum ilal ka'bain, kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, sekarang itu diselisih oleh orang Syiah, di mana mereka tidak mencuci kaki mereka, tapi apa? Mengusap kaki mereka. Yang benar apa? Mencuci. Yang benar adalah mencuci. Dan itu kesepakatan bid-darurah, artinya bid-darurah pasti diketahui. Biar anak kecil tahu, dia cuci, bukan diusap. Tapi orang Syiah apa? Mau menyelisihi itu, menyelisih kesepakatan. Sehingga di dalam pembahasan akidah, ketika para ulama membahas tentang akidah, kadang ini masuk dalam pembahasan para ulama. Salah satu ciri Ahlussunnah mencuci kakinya ketika berwudu. Untuk berbeda dengan apa? Orang-orang Syiah. Padahal mencuci kaki masalah akidah bukan? Bukan. Tapi sudah menjadi ciri khas orang Syiah, itu tidak mencuci kaki, tapi mengusapnya. Saya pernah lihat mereka berwudu, ya, dan memang diusap, ya, kecuali yang belum menjadi Syiah tulen, baru belajar jadi Syiah, ya, mungkin mereka mencuci, ya, taib, atau mereka sedang taqiyah, atau mereka sedang apa? Taqiyah, artinya menyembunyikan hakikat sebenarnya, padahal nampak hakikatnya, ya, taib. Wa ahlul iftiraq wal ahwa kulluhum ashabu bid'ain. Seluruh pengikut kelompok-kelompok yang menyempal dari Ahlus Sunnah, menyelisih Ahlus Sunnah, dan pengikut hawa nafsu, semuanya adalah pengikut perkara bid'ah. Karena mereka membuat sesuatu yang baru. Dan bid'ahnya apa? I'tiqadiyatan kanat au qauliyatan. Apakah bid'ahnya berupa apa tadi? Keyakinan atau ucapan, au amaliyatan, atau bersifat perbuatan. Atau bersifat apa? Perbuatan. Taib. Au ahadaha, atau salah satunya. Au kullaha, atau seluruhnya. Fahiya ghaliban mutalazimah. Dan dia secara umum itu saling saling mempengaruhi. Falihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia hidup di abad ke-8 Hijriah, meninggal tahun 728, berarti hidup di akhir abad ke-7, awal abad ke-8 ya Hijriah. Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya banyak, di antara mereka jadi imam rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah, wal bid'atu makrunatun bil furqah. Bid'ah itu selalu berhubungan dengan masalah perpecahan. Kenapa ada perpecahan? Salah satu sebabnya karena ente bikin bid'ah sehingga pecah. Ya kan?
tentunya kaum muslimin ingin ikut sunnah. Ketika Anda tidak mau ikut sunnah, lalu bikin yang baru menyelisih sunnah, dalam tanda kutip bid'ah, gitu kan? Maka Anda telah membuat perpecahan. Jadi perpecahan terjadi karena apa? Perkara bid'ah. Baik bid'ah itu sifatnya bid'ah berupa keyakinan, seperti bid'ahnya ahlul kalam, orang-orang filsafat dan seterusnya, atau orang-orang ahlul kalam, atau bid'ahnya bid'ah ucapannya menyelisih ucapan kaum muslimin sejak dulu, atau bid'ahnya berupa perbuatan. Jadi kata Syekhul Islam, wal bid'ah makrunatun bil furqah. Bid'ah itu selalu berhubungan dengan perpecahan. Di mana ada bid'ah pasti terjadi apa? Perpecahan. Di mana ada perpecahan pasti sebabnya adalah bid'ah. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah itu berhubungan erat dengan jamaah. Ketika orang mengikuti sunnah, maka akan mudah mereka berkumpul berjamaah dan bersatu. Ketika mereka sudah ikut sunnah namun tidak bersatu, berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Tapi ketika semuanya punya komitmen untuk mengikuti sunnah, cepat atau lambat, suatu saat mereka akan bersatu. Dan itu sudah terbukti, dan saya merasakan itu di negeri kita ini. Ya, yang dulunya pecah dan bersatu. Ketika semua ingin mengikuti apa? Sunnah. Tapi kalau yang satu ingin ikut sunnah, yang satu tidak, tentunya akan berpecah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti bid'ah. Di awal-awal mereka bersatu, tapi tunggu, satu saat mereka pasti akan berpecah, cepat atau lambat. Maka untuk bersatu, kita diperintahkan untuk ikut sunnah. Apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah sunnah, tali Allah adalah Islam. Kalian berpegang dengannya, wa la tafarraqu. Jangan berpecah-pecah. Karena perpecahan disebabkan orang tidak mau berpegang dengan tali Allah berupa Al-Quran dan sunnah. Nah, oke. Sekarang perhatikan. Bid'ah selalu berhubungan dengan perpecahan. Sunnah selalu berhubungan dengan jamaah. Wa yuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga disebutlah ahlus sunnah dan ahlul jamaah. Atau ringkasnya ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya ahlus sunnah, ahlul jamaah. Siapa yang senang dengan sunnah pasti akan berjamaah. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan perpecahan. Ahlul bid'ah perpecahan. Ahlul bid'ah ahli perpecahan. Karena kalau Anda bikin bid'ah pasti berpecah. Gimana caranya bersatu? Ikut sunnah. Nah, gitu caranya. Ikut sunnah. Kemudian fal furqa a'dham samatan min samati ahlil bid'ah wal ahwa. Penamaan furqah dalam bahasa Arab itu lebih keras. Lebih keras ya dibanding dengan penamaan bid'ah dan ahli bid'ah dan ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Karena bal min samatil musyrikin kama fi suratir Rum. Karena ini adalah penamaan orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum. Di mana Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ini, wa la takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, di mana mereka memecah belah. Jadi furqah dipakai furqah, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok saling membanggakan kelompoknya. Setiap kelompok saling membanggakan kelompoknya. Sudah selesai. Di poin yang kedua kita membahas tentang apa? Tentang apa? Poin kedua hari ini dan pekan yang lalu. Ayo kita bahas tentang apa? Perbedaan antara firqah dan madhab. Kesimpulannya, madhab itu tidak ada masalah, sedangkan firqah punya masalah. Madhab tidak ada masalah. Boleh orang bermadhab, boleh orang bermadhab ini, bermadhab itu, silakan. Ya, tapi jangan mengikuti kelompok sempalan, jangan berfirqah, jangan berkelompok-kelompok dalam masalah
akidah, dalam masalah akidah. Taib, sekarang kita masuk kepada al-unsur ats-tsalits. Al-unsur ats-tsalits. Poin yang ketiga. Apa itu? Al-farqu bainal ikhtilaf wal iftiraq. Perbedaan antara perbedaan pendapat dan perselisihan. Apa bedanya beda pendapat dengan perselisihan? Baik. Mal farqu bainal ikhtilaf wal iftiraq. Apa perbedaan beda pendapat dengan perselisihan? Kalau dalam masalah akidah kita lebih banyak mengatakan apa? Perselisihan. Kalau dalam masalah fikih kita bilang apa? Beda pendapat. Gitu, ya. Apa bedanya? Satu, yumkinul qaul bi anna kulla iftiraqin ikhtilafun, atau kullu iftiraqin ikhtilafun wa laysal aqs. Jadi boleh kita katakan setiap perselisihan pasti perbedaan pendapat. Tapi tidak semua perbedaan pendapat itu perselisihan. Itu yang pertama. Perselisihan maksudnya perpecahan, ya, perpecahan itu pasti ada beda pendapat. Tapi tidak semua beda pendapat itu menimbulkan perselisihan. Seperti beda pendapat dalam masalah fikih itu tidak menimbulkan, ya, perpecahan. Adapun perpecahan itu pasti perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, annal iftiraqa ghairu sa'igin wal ikhtilaful mu'tabaru sa'igun wa dzalika li anna al iftiraq innama yakunu fil mu'taqadat wa ma ulima minad din bid darurah. Perpecahan itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang dengan tadi Allah, jangan berbeda pendapat. Jadi jangan berselisih, ya, atau jangan berpecah. Jadi perpecahan itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Adapun ikhtilaf, beda pendapat yang mu'tabar, ingat dalam kasih keterangan, yang mu'tabar, beda pendapat yang mu'tabar. Beda pendapat yang diperbolehkan itu boleh-boleh saja. Beda pendapat yang dianggap itu boleh-boleh saja. Ya, dalam sholat beda-beda. Sholatnya mungkin gerakannya, ya kan, beda, tapi nggak ada masalah. Selama masih dalam koridor dari perbedaan pendapat yang dibolehkan. Kalau misalnya yang satu rukunya ke depan, yang satu rukunya ke belakang, kayak orang apa itu? Kayang, ya. Boleh nggak itu? Nggak boleh, karena perbedaan pendapatnya tidak mutabar, tidak dianggap. Ya kan? Yang satu Allahu Akbar, telapak tangannya menghadap ke depan, yang satu lagi menghadap ke belakang. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak mutabar. Tidak mutabar. Kalau yang satu misalnya sejajar dengan telinga, satu sejajar dengan pundak, mutabar. Ada dalilnya. Ya kan? Satu baca doa ini, satu baca doa ini, mutabar. Beda pendapat, nggak ada masalah. Karena ada dalilnya. Karena doa-doa sholat itu ada beberapa, bukan cuma satu. Gitu. Jelas ya? Jadi perpecahan itu nggak boleh, tapi beda pendapat boleh. Wa dzalika li anna al-iftiraq innama yakunu fil mu'taqadat. Karena perpecahan itu terjadi dalam masalah akidah. Perpecahan terjadi dalam masalah akidah. Ya, dan terjadi dalam masalah yang sudah diketahui secara umum. Sudah diketahui secara umum, seperti tadi yang saya contohkan apa? Mencuci kaki ketika berwudu, itu sudah diketahui secara umum, biar anak kecil tahu, gitu cara berwudu, dicuci, bukan diusap. Yang boleh diusap adalah apa? Ketika orang pakai sepatu dan dalam kondisi sebelum dia pakai sepatu sudah bersuci, baru boleh diusap. Adapun tidak pakai sepatu, maka dicuci. Jelas ya, insyaallah. Nah itu kan sudah mu'tabar, sudah jelas. Sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu. Kemudian ada yang menyelisih, enggak, sholat itu 3 waktu. Nah, menyelisih. Orang Syiah lagi nih, ya, 3 waktu dia sholatnya. Mu'tabar atau tidak? Dianggap atau tidak? Enggak dianggap. Tidak dianggap. Maka itu masuk perselisihan beda pendapat atau masuk dalam perpecahan? Perpecahan. Kenapa masuk dalam perpecahan? Karena bukan masalah akidah, masalah perkara agama yang sudah diketahui secara umum. Jadi perpecahan bukan cuma dalam masalah akidah, juga dalam masalah agama yang sudah diketahui secara umum. Seperti tadi sholat 5 waktu, kan
paham. Kok tiba-tiba ada muncul sholat 3 waktu? Gitu kan? Pakai jilbab wajib kan? Paham semua. Tiba-tiba ada muncul pakai jilbab nggak wajib. Ya kan? Kawin sesama jenis tidak boleh. Kan sepakat semua. Tiba-tiba ada muncul kawin sesama jenis boleh. Ya kan? Padahal kalau anaknya dilamar sesama jenis dia nggak mau. Gayaan aja. Ya, jadi sekali lagi itu hal yang jelas. Itu jelas. Boleh nggak kawin sesama jenis? Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam agama nggak boleh. Jelas. Makanya ada kisah tentang kaumnya Nabi Lut. Itu jelas. Itu anak kecil paham, tahu. Anak kecil juga tahu. Ada bapak, ada ibu. Nggak ada ibu semua atau bapak semua. Anak kecil tahu itu. Keluargaku. Ada abi, ada ummi. Gitu kan? Nggak ada keluargaku. Ada abi, ada abi. Ada. Ada ummi, ada ummi. Ya mungkin ada kalau seperti itu. Tapi abinya satu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi barakallahu fikum. Jadi masalah yang jelas dalam masalah agama yang namanya ulima bid-darurah, diketahui secara umum. Pasti orang tahu gitu loh. Tiba-tiba dia selisihi, berarti yang menyelisih tadi membuat firqah, membuat kelompok baru bukan dalam madhab, tapi dalam perpecahan, dalam masalah perpecahan. Paham sudah ya? Jadi ternyata perpecahan itu bukan sekedar timbul karena apa? Karena perbedaan akidah, tapi juga timbul karena menyelisihi perkara agama yang sudah dimaklumi, sudah diketahui secara pasti. Jelas sudah ya? Orang sholat menghadap ke kiblat. Kalau di Indonesia berarti ke barat. Tiba-tiba ada menghadap ke utara. Firqah atau bukan? Firqah atau madhab? Firqah atau madhab itu? Firqah, bukan madhab. Karena menghadap ke kiblat sudah disepakati bersama. Jelas sudah? Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya. Wa annal iftiraq madmumun kulluhu. Semua perpecahan tercela. Tidak ada perpecahan yang baik. Semua perpecahan apa? Tercela. Enggak ada yang baik. Wal ikhtilafu laisa ya kulluhu madmuman. Sedangkan perbedaan pendapat tidak semuanya buruk. Ada beda pendapat yang bagus. Ya kan? Karena dengan ada beda pendapat di kondisi tertentu, kita bisa mengamalkan perbedaan pendapat itu di beberapa kondisi. Gitu. Bal qad yu'dharu sahibuhu. Kadang-kadang ya, orang yang berpendapat dengan pendapat berbeda itu diberikan udzur. Diberikan udzur, diberikan apa? Toleransi. Diberi toleransi. Kita pahami beda pendapat karena dia memahami seperti ini. Ya kita maklum lah, beda pendapat. Misalnya orang sholat Id ya, setiap takbir Allahu Akbar dia angkat tangan, angkat tangan. Ada lagi setiap takbir dia angkat tangan. Cuma satu kali aja Allahu Akbar, takbir berikutnya nggak angkat tangan lagi. Takbir berikutnya nggak angkat tangan, tapi tetap takbir Allahu Akbar, tapi nggak angkat tangan. Yang lain lagi angkat tangan. Itu dimaklumi beda pendapat seperti itu. Kita maklumi. Ya karena memang ada beda pendapat yang masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Jadi perbedaan pendapat seperti itu, kalau dia beda pendapat bukan perpecahan, itu orang yang berbeda pendapat tadi kita maklumi. Bahkan diberikan pahala orang yang berijtihad dengan ijtihad yang berbeda, ya. Kalau ijtihadnya mu'tabar, teranggap. Fi idharil haqqi lil qawli bihi wal amal. Ya, wal amal. Kemudian yang keempat adalah annal iftiraqa yakunu bil hawa. Perpecahan biasanya terjadi karena mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Maunya ya. Pendapatnya yang ingin dia munculkan. Dia tidak peduli bahwa pendapatnya menyelisihi ulama-ulama terdahulu. Jadi perpecahan biasanya terjadi karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Wal ikhtilaf laisa kadzalik ghaliban. Tapi perbedaan pendapat masalah fikih kebanyakannya bukan karena hawa nafsu. Kebanyakannya. Ya, kebanyakannya memang karena mereka belum tahu gitu. Kebanyakannya bukan karena hawa nafsu. Tapi kalau perselisihan karena hawa nafsu. Kadang orang sudah dipahamkan gini-gini, tetap aja seperti itu. Inilah hawa nafsu namanya. Adapun fikih ketika dijelaskan, ya kita, oh ya saya salah.
Nah, saya tinggalkan pendapat yang dulu. Seperti Imam Syafi'i, pendapatnya di Irak dia tinggalkan, kemudian ketika di Mesir lain lagi pendapatnya. Itu biasa seperti itu. Imam Ahmad ya beda-beda pendapatnya. Imam Malik kadang berpendapat begini, kadang begitu. Itu biasa. Dalam masalah apa? Fikih. Kalau masalah akidah enggak ada yang pindah-pindah gitu. Oh, saya pindah lagi pendapatku gini, enggak. Akidahnya gitu terus dia. Walaupun salah ya tetap dia pertahankan. Ya, mabni alal khata' gitu ya. Tetap di atas kesalahan. Adapun fikih kadang dia Syafi'i, tapi ikut pendapat Imam Ahmad. Itu biasa. Itu biasa. Ya kan? Sekarang pendapatnya begitu, besok pendapatnya yang lain lagi dalam masalah fikih. Biasa. Kalau akidah jangan. Sekarang berpendapat masalah akidah misalnya Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Tiba-tiba besok beda lagi pendapatnya. Ya, tiba-tiba besok beda lagi pendapatnya. Baik. Ini ada informasi ya sebelum kita lanjut. Mobil DD 27 JR tolong dipindahkan. Yang bawa mobil DD 27 JR ya, mohon dipindahkan karena ada yang mau lewat. Parkir sebenarnya bisa di sebelah sana juga, kalau misalnya nggak cukup di sini, sebelah sana insyaallah masih cukup ya. Ini masih luas ini ya. Baik. Sudah, saya ulang lagi, mobil DD 27 JR ya. Baik ya, sudah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ya, perpecahan terjadi karena mengikuti hawa nafsu, sedangkan perbedaan pendapat kebanyakannya bukan karena hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah wa annal iftiraqa adzabun wa ahluhu halikuna wa mutawa'aduna. Perpecahan itu ada azab, diancam dengan azab, ya kan? Dan orang yang masuk dalam perpecahan itu, dalam kelompok sempalan itu, maka dia diancam dengan siksaan dari Allah. Wal ikhtilaf al mu'tabar rahmah. Adapun perselisihan yang sifatnya mu'tabar teranggap itu rahmat. Walaupun hadis tentang itu, ikhtilafu ummati rahmah itu lemah. Ya, dalam hadis disebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Itu hadisnya lemah. Bukan cuma lemah, hadis itu tidak ada asalnya. Ini pendapat Imam As-Subaki. Kata Imam As-Subaki, hadal hadis la aslalahu. Hadis tentang perselisihan umatku rahmah itu katanya tidak ada asalnya. La fis sahih wala fil hasan wala fid dhaif. Tidak ada dalam hadis yang sahih, tidak ada dalam hadis yang hasan, dan tidak ada dalam hadis yang palsu sekalipun. Ya, tidak ada dalam hadis dhaif, yang hadis yang lemah. Berarti hadisnya palsu. Ya kan? Berarti hadisnya palsu dan la aslalahu, tidak ada asalnya. Artinya tidak tahu dapatnya dari mana gitu. Sehingga hadis perselisihan umatku rahmat tidak bisa diambil sebagai dasar. Tapi wallahu a'lam, mungkin penulisnya melihat dari sisi makna. Dari sisi makna bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat ini di satu kondisi memang menjadi keberuntungan untuk kita. Iya kan? Artinya gini, misalnya ada beda pendapat di sebuah masyarakat. Beda pendapat itu kita maklumi, tidak ada masalah kedua-duanya. Kita biasa berpendapat dengan pendapat A. Tapi ketika berada di sebuah masyarakat, yang masyarakat itu semua berpendapat dengan pendapat B. Dan ternyata pendapat B juga punya dalil yang kuat. Jadi perselisihannya longgar. Maka boleh kita mengamalkan pendapat apa? Pendapat B. Boleh kita mengamalkan pendapat B. Ya, karena kita tidak menyalahkan pendapat B. Cuma kita lebih melihat pendapat A itu lebih apa? Lebih kuat. Nah, itu kan menjadi rahmat bagi kita. Jadi kita bisa menghindari gesekan di tengah apa? Di tengah masyarakat. Jadi kalau di tengah masyarakat terbiasa dengan perbuatan A, ya kan? Kemudian kita biasa dengan B dan kedua-duanya adalah perbedaan pendapat yang tidak ada masalah, maka gak apa-apa kita lakukan yang A sesuai dengan masyarakat. Bukan karena hawa nafsu, tapi lebih kepada apa? Menghindari gesekan di tengah masyarakat. Itu gak ada masalah insya Allah. Bagi yang tetap konsisten dengan pendapat B-nya, tidak mau ikut masyarakat juga gak ada masalah. Cuma ketika bisa menimbulkan gesekan, maka ya menolak mudarat harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka boleh kita berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita kuatkan, mengikuti masyarakat dengan syarat perbedaan pendapatnya dalam masalah yang mu'tabar.
teranggap, bukan beda pendapat yang tidak teranggap. Misalnya, taib. Yang keberapa tadi? Yang kelima tadi ya? Iya, yang kelima. Iya, yang kelima. Jadi itu yang terakhir ya, tentang tentang perbedaan antara perpecahan dan beda pendapat. Beda pendapat. Kemudian disebutkan wa ba'du fahuwa al-muradu min qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dan perpecahan itu adalah apa yang dimaksudkan di dalam surah Al-An'am ayat 159. Dalam ayat itu disebutkan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Maksudnya memecah belah apa tadi? Membuat kelompok-kelompok baru dalam agama. Ya, wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in, kamu wahai Muhammad bukan termasuk dari mereka. Bukan termasuk dari kelompok-kelompok yang bikin kelompok-kelompok baru tadi, bukan. Kira-kira ini dalam masalah fikih? Bukan. Ini dalam masalah perbedaan dalam masalah akidah atau menyelisihi sesuatu yang sudah menjadi perkara yang dimaklumi bersama. Ya. Jadi kamu wahai Muhammad bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya perkara mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Lalu kemudian akan dikabarkan kepada mereka oleh Allah apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika seseorang membuat kelompok-kelompok baru di dalam agama. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Mad-dhabitu fil hukmi bil iftiraq. Apa batasan menghukumi kelompok itu sebagai kelompok sempalan atau kelompok yang memecah dari Ahlussunnah wal Jamaah? Apa dasarnya? Apa batasannya? Nggak sembarang ya kita, oh ini kelompok ini, nggak sembarang. Ada batasannya, ada cirinya. Apa batasannya? Tu'tabaru al-mufariqatu fi man khalafa ahlas sunnati wal jamaah fi aslin au aktsar aqaidi au fi syai'in ma'lumin minad din bid-darurah bittifaqihim alaihi wa isya'atihim hatta ammat bihil balwa. Nah, ukurannya, standarnya adalah ketika kelompok tadi menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia firqah, kelompok. Ketika dia menyelisih apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam apa? Dalam perkara pokok. Berarti perkara apa? Akidah. Dalam perkara pokok. Satu atau lebih. Dalam satu masalah atau lebih. Jadi kadang satu masalah dia menyelisih Ahlus Sunnah sudah menjadi dia apa? Kelompok sempalan. Kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam satu masalah atau lebih. Ya, dalam masalah apa tadi? Akidah. Atau dalam perkara yang sudah dimaklumi, sudah diketahui, bahkan disepakati, termasuk bagian dari agama bit-darurah. Sesuatu yang bukan rahasia lagi. Sampai anak kecil pun tahu. Sampai anak kecil pun tahu. Menurut kesepakatan mereka di atas hal tersebut. Jadi sepakat semua. Misalnya tadi yang saya contohkan yang gampang ya. Salat wajib 5 waktu, ya kan? Wudu, dicuci kaki, itu sepakat. Al-Qur'an berapa juz? 30 juz. Sepakat enggak ini? Sepakat. Dari dulu sampai sekarang sepakat. Tiba-tiba muncul mengatakan ada Al-Quran yang belum masuk dalam 30 juz. Nah, berarti dia membuat sesuatu yang menyelisihi apa? Kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Ada. Berpendapat seperti itu. Ya, tentang nabi-nabi. Nabi-nabi itu dari kalangan manusia atau dari kalangan jin? Dari kalangan manusia. Tapi ada sebagian orang-orang sufi ya mengatakan bahwa ada nabinya kayu, ada nabinya pohon, ada nabinya batu, ada nabinya macam-macam. Saya pusing ketika saya belajar itu. Ya,
Seperti itu. Nah, itu kan menyelisihi, namanya menyelisihi. Baik. Jelas ini? Nah, dan sesuatu yang sudah tersebar umum diselisihi. Au mansusin alaihi, atau dinaskan, disebutkan secara nas, ya, tentang hal tersebut, min turukin sahihatin sorihatin, dari jalan yang sahih dan jelas. Jadi kalau hal tersebut sudah disepakati, sudah jelas, dalil-dalilnya juga sudah jelas, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, kemudian diselisihi, maka yang menyelisihi ini membuat firqah, membuat kelompok baru. Kecuali hal yang tadi dikatakan memang beda pendapat para ulama, silakan, tafadhol. Tapi ingat, perbedaan pendapat yang tidak bersifat syadz atau ganjil. Kan ada juga pendapat yang ganjil, ya. Benar ada pendapat tapi ganjil. Baik. Wa kadza fi man khalafa fi furu'in katsiratin min asy-syara'i wal ibadat, ya, bi syubhatin hatta akhrajathu an sammati ahli sunnati wa hadyihim wallahu a'lam. Nah, juga termasuk orang membuat firqah itu adalah orang yang menyelisihi perkara-perkara cabang, ya, tapi banyak. Bukan masalah akidah dia selisihi, tapi masalah cabang. Tapi banyak yang dia selisihi berupa syariat ataupun ibadah. Ada ibadah atau syariat, ya, kan boleh berbeda pendapat di situ. Tapi banyak yang dia selisihi dari perkara yang dari dulu para ulama kita seperti itu, tapi dia selisihi. Dan bukan sedikit, banyak dia selisihi, menyelisihi sunnah, gitu, bahasa kita menyelisih sunnah. Tapi yang dia selisih sunnah banyak sekali, ya. Tapi itu sunnah yang dia diselisihi disebabkan oleh syubhat, kerancuan. Dia dengar gini dia ikut, dia dengar gini dia ikut. Paham ya? Ini diselisihi. Salatnya beda, salatnya gini. Artinya mungkin boleh jadi dia nggak tahu, tapi terlalu banyak yang diselisihi. Sampai hal penyelisihannya tadi mengeluarkan dia dari karakteristik ahlus sunnah. Jadi orang kan kadang kelihatan ahlus sunnah, kelihatan cara sholatnya, cara wudhunya, apa semua ikut sunnah kan kelihatan. Tapi ini orang memang nggak kelihatan karena terlalu banyak yang dia selisih sampai nggak kelihatan, sampai sulit untuk mengatakan dia ahlus sunnah karena terlalu banyak masalah-masalah ibadah dan syariat agama yang dia selisihi. Ya, maka bisa jadi dia masuk ke dalam firqah, kelompok yang menyempal tadi. Wallahu a'lam. Wa fi dzalik tara at-tasnifat min as-sabiqin fi usulis sunnah. Maka oleh karena itu kamu melihat penulisan-penulisan buku, ya, dari orang-orang terdahulu dalam usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Yang kita pahami apa kalau sunnah? Masalah akidah? Masalah akidah? Kalau sunnah? Bukan. Yang kita pahami sunnah ya sunnah, amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah. Ya. Jadi orang-orang dulu menulis pokok-pokok sunnah, usulus sunnah. Wa qad jama'at ma yata'allaqu bi arkanil iman. Namun di dalam buku tersebut dia mengumpulkan pembahasan tentang rukun iman, wal Islam, wal ahkam. Mengumpulkan juga tentang rukun Islam, mengumpulkan juga tentang pembahasan tentang hukum-hukum. Padahal dia pembahasan tentang apa? Akidah. Tapi masuk di dalamnya pembahasan tentang hukum-hukum, tentang apa tadi? Rukun Islam. Masuk di dalamnya. Karena ada sebagian firqah, kelompok yang menjadi firqah atau menjadi kelompok, ya kan? Disebabkan bukan dia menyelisih akidah, tapi dia menyelisih perkara-perkara cabang dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, nasihat saya untuk semua kaum muslimin wal muslimah, hendaklah semangat di dalam mempelajari sunnah dan mengikuti sunnah. Jadilah seorang ahlu sunnah yang bukan sekedar mengaku ahlu sunnah, tapi bisa membuktikan secara nyata dengan amalan dan praktek. Bukan sekedar aku ahlu sunnah. Kalau itu gampang. Tapi bagaimana kita mewujudkan sholat kita sesuai dengan sunnah, ya kan? Amalan perbuatan sehari-hari kita mengikuti sunnah, walaupun
kita tidak bisa mengikuti sunnah secara keseluruhan karena kita manusia ini lemah. Ada hal-hal yang mungkin kita selisihi, tapi kita berharap bahwa sunnah yang kita selisih tidak banyak, ya, dan itu pun disebabkan kelemahan kita, bukan disebabkan karena kita sengaja meninggalkannya, karena menganggap tidak bermanfaat, tapi lebih kepada apa? Kelemahan kita sebagai manusia, ya, di mana manusia itu dalam masalah ibadah, ya, selalu cari yang ringan-ringan, Taib, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pembahasan tentang perkembangan atau pertumbuhan firqah. Ini ada 1, 2, 3 setengah, 3 halaman setengah. Jadi nggak mungkin kita bahas pada kesempatan ini, ya. Allah akan kita bahas. Ini seru pembahasannya. Jadi teman-teman bisa kembali untuk mengikuti kajian ini, insya Allah, ya. Ketika ada yang salah silahkan komen atau bertanya, ya. Ketika saya yang salah, insya Allah saya akan rujuk, ya, akan kembali kepada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika itu benar, maka semoga kita diberikan lapang dada untuk mau mengikuti, ya, jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang jelas, kita masih ada kesempatan, ya, untuk menjawabnya. Masih ada waktu kita beberapa menit, insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.